Hi everyone, it's me again Lydia Feng and welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini adalah video yang bener-bener ditunggu-tunggu, yaitu update seputar vlog surgery aku. Tapi kali ini adalah sharing session question answer. Sebelumnya mohon maaf banget guys, akhirnya video ini rilis juga setelah sekian lamanya, yaitu kurang lebih 4 bulan. Karena kemarin kan aku kehadangkan segala sesuatu kayak kerjaan dan wedding aku, kayak preparation of the wedding itu kayak sibuk banget. And akhirnya setelah aku pulih total, akhirnya aku bisa bikin sharing question answer ini dan berbagi bersama kalian. Masih inget ya, post ini tepatnya sekitar 3 bulan yang lalu, mungkin Juli ya, 3 bulan yang lalu aku sempet bikin ini konten di Instagram di sini. Dan makasih banget, ini antusiasme kalian tuh bener-bener banyak, sampai ada yang sebenarnya di DM aku juga banyak. Dan di sharing question ini, dan setelah aku recap semua, aku bakal jawabin sekarang. Jadi beberapa ada yang dari DM juga, ada yang dari komen. Nanti ini di sini aku juga akan ngebahas lebih tentang si surgery ini, berapa biayanya segala macam, preparationnya apa aja, sakit apa enggak. Yes, aku bakal kupas tuntas semua di sini bersama kalian dan aku. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Kak, ini katanya pas ada yang nanya dari Vanessa, pas operasi ada rasa ngilu gitu gak di bagian pinggang? Enggak sih, pas operasi ngilu di bagian pinggang maksudnya gimana? Karena di sini aku dibius total, jadi pas sebelum mulai operasi itu aku dimasukin anestesi itu dari sini, jadi kayak semacam diinfus, dan tiba-tiba aku kayak tidur aja, pas bangun kayak nggak berasa apa-apa, pas dia black out tiba-tiba aku langsung gini, terus aku dibangunin. And mungkin selama 1 minggu tuh di pinggang nggak ada, tapi pastinya di payudara ada, karena kan ini aku dimasukin implan di dalam payudara ya. Jadi itu kayak ada ngilu di sekitar bagian payudara. Dan kan kebetulan kemarin aku liposuction sama di perut. Nah itu di situnya dan ada kayak memar-memar semacam kayak sakit gitu, tapi nggak banget. Kayak misalnya kalau kalian ke pentok pintu lah, rasa sakitnya kayak gitu, biru-biru di sekitar badan aku yang di liposuction. Pertanyaan selanjutnya ini dari Lisundari. Kak, kalau boleh tahu total biayanya berapa ya Kak? Nah ini kalau total biayanya, estimasi biaya secara tepatnya aku nggak bisa bilang ke kalian karena kayak hitungannya tuh dalam Korea. Cuman estimasi biaya total yang aku lakukan operasinya adalah itu boob job atau operasi pembesaran payudara sama liposuction di sekitar area love handle dan perut. Itu kurang lebih totalnya itu kurang lebih sekitar 160 apa 170 juta di luar akomodasi ya. Jadi belum tiket pesawat, belum hotel minimal di situ. Pas di Korea aku harus minimal stay selama 3 minggu, kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan, tapi aku milih buat tinggal sekitar 3 mingguan. Nice. Question dari Sisiwa, Kak, kalau implan payudara apakah ASI-nya masih bisa keluar Kakak? Yang pastinya ini aku udah research, karena sebelum tadinya aku kayak mikir kayaknya nggak mau operasi payudara karena nanti kalau misalnya gue punya anak gimana, nanti nggak bisa keluar ASI gimana. Ternyata sekarang teknologinya udah canggih, jadi dia ada pilihan, kalian bisa implan menaruh silikonnya itu under the muscle atau di bawah otot. Jadi pas nanti aku hamil, jadi nggak mengganggu ASI sama sekali. Next, ada bekas luka jahitan nggak setelah diimplan? Ada, pastinya ada, dan itu kurang lebih jahitannya, bekas luka jahitannya segini, kurang lebih nih 2 cm apa 3 cm. Nah ini untuk bekas jahitannya itu ada di bawah sini nih, ini masih ada, dan ini udah kurang lebih 6 bulan. Bekas luka jahitan itu kan tadi kalian udah lihat ya, udah masih coklat, cuman udah coklat muda gitu. Awalnya tadi bener-bener dalam dan coklat tua banget, dan lukanya agak sedikit menonjol. Cuman dari si Bano Bagi aku dikasih kayak semacam silikon tape gitu, jadi aku tempelin tiap hari
untuk membuat kayak lukanya kayak masuk ke dalam, jadi nggak jadi keloid gitu. Nah ini untuk penyembuhan bekas lukanya ini aku udah bantu pakai scar treatment cream. Mungkin kalau untuk aku dia lama banget, mungkin bisa 1-2 tahun, tapi itu nggak masalah karena ini menurut aku bekas luka jahitannya juga kecil dan dia kayak tertutup di bagian bawah tadi payudara, lipetan payudara gitu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa implan payudara? Oke, sebelumnya aku terang-terangan aja. Jadi sebelumnya ukuran bra aku adalah 34A, dimana kalau misalnya aku pakai baju itu baju aku adalah bisa S atau XS, tapi ukuran celana aku bisa M, mungkin kayak 28. Ukuran celana aku itu 28. Itu mungkin termasuk M ya kalau di kategori orang Asia. Jadi dimana kalau aku kesusahan sebenarnya aku pakai dress. Jadi kalau misalnya aku pakai dress itu tuh badan aku kayak laki gitu, bukan kayak laki, kayak jadi pas aku pakai dress gitu mungkin dressnya di bawah kayak ngepas gitu. Jadi aku pilih dress M tapi atasnya kopong. Mau pakai bra yang kayak push up juga kayak gimana ya, terlalu fake banget. Jadi ya gitu, sempat berawal dari kesusahan milih dress. Terus kalau misalnya pakai baju ketat juga dilihat, kok aku lihat ke kaca kayak nggak ada isinya. Kalau dari situ jadi aku sempet ya akhirnya memutuskan untuk implan payudara. And pas di Bando Bagi pun aku juga bilang ini aku nggak mau payudara aku dibikin terlalu besar. Jadi aku minta dokternya sesuaikan sesuai badan aku, jadi proporsional. Nah inilah, jadi kalian juga udah lihat kan gimana di hasilnya tuh, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, jadi in between, yang penting proporsional sama badan aku. Question, Kak, resikonya gimana? Terus gimana Kak Lid ngadepinnya sebagai orang Indo? Ya pastinya sebelum aku memutuskan buat implan payudara, banyak dari keluarga juga bilang kayak ngapain operasi itu, ini kan katanya gini nanti bisa meledak, terus nanti kanker, bla bla bla, bisa kanker, bisa nanti kalau punya anak ASI-nya nggak keluar, and then nanti tiba-tiba kalau naik, bahkan ada yang lucunya kalau naik pesawat nanti itu silikonnya meledak loh. Lah itu kok kayak ya mungkin kita hidup di zaman apa sekarang. And then ini aku di sini aku juga sharing ke kalian bahwa aku operasi implan payudara dan liposuction tuh nggak ditutup-tutupi, jadi aku benar-benar terbuka dari prosesnya, dari what's the pain, dari recovery aku nunjukin ke kalian dengan aku bikin vlog ya. Jadi di sini juga pasti orang-orang juga bakal lihat, aduh nih orang kok ternyata ya fake. Dan dari netizen juga ada yang ngatain, fake banget, ini operasi ngapain sih, cintailah badanmu sendiri. Oke, kita itu mencintai bisa dengan banyak hal. Aku implan payudara untuk menambah kepercayaan diri aku, dan kalau aku lihat kaca sekarang kayak wow, badan aku sekarang ini loh kayak nggak kesusahan pakai dress. Terus dari segi maksudnya I feel good about myself after aku melakukan implan payudara. Ya cuman mungkin dari akunya itu aku orang tipe yang cuek. Kalau kalian mau ngomong apa, mau ngomong hate ke aku atau apa, oh thank you, aku nggak peduli karena that's me, it's my life, ini aku yang jalanin. Kalian mau ngomong apa aku juga nggak peduli. Jadi aku orangnya tuh emang ada kuat kuping kiri, dengerin kuping kiri, kuat kuping kanan kalau yang menurut aku itu nggak penting. So ya, I take it santai sebenarnya. Resikonya pasti ada. Jadi kayak aku sempet sebelum aku operasi payudara ini, aku pasti berbanyak hal, aku tanya-tanya teman aku yang udah OP payudara. Dan resikonya itu kalau misalnya kalian OP payudara adalah capsular contracture, dimana kalau misalnya kalian implan payudara kan ada ruangnya, maksudnya ada ruangnya gitu kayak buat taruh di dalam implannya itu. Tapi di sini ruangan itu nggak ada, malah dia menekan si silikonnya itu jadi sempit. Nah di situ adalah resikonya seperti itu. Cuman sampai saat ini aku belum merasakan itu dan nggak ada masalah sama sekali sama implan aku sih. Jadi ya, so I think sampai sekarang aku fine aja. Pertanyaan selanjutnya, itu sepaket nggak biaya oplasnya sama hotelnya, terus berapa hari di sananya? Untuk sepaket sebenarnya enggak, cuman ini gampangnya adalah jadi Bando Baginya itu
hanya klinik operasinya, tapi karena aku dibantu dengan Beautic. Beautic itu adalah agency yang menangani kalau kita mau operasi di Korea. Dia bertindak sebagai agency, di mana dia cari hotelnya, transportasi, tiket pesawat, akomodasi segala macam. Jadi kalian tinggal terima beres. Nah, jadi kalau misalnya kalian menghubungi orang Beautic ini, dan dia juga ada staff yang bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Inggris. Nah, di situ kalian konsultasi dari awal, misalnya kalian mau operasi apa. So for example, kalian mau operasi hidung, nanti di situ di listing rumah sakit mana dan klinik-klinik mana yang nggak bermasalah, benar-benar 0% nggak bermasalah. Dimana kayak kalau nggak di Korea kan mungkin karena maraknya banyak klinik gitu kan, mungkin ada yang klinik ilegal di mana ada masalah apa-apa. Tenang aja, yang direkomendasikan oleh Beautic Agency itu adalah benar-benar rumah sakit dan klinik yang bersih, di mana nanti akan di listing. Nah, ini nih ceritanya, yang klinik ini bagus buat operasi hidung, di sini, dokternya oleh siapa, dan mereka akan rekomendasiin kalian juga akomodasinya seperti tiket pesawat, dan juga pakai flight apa, dan juga hotelnya di daerah klinik yang nanti atau rumah sakit yang kalian pilih. Mereka akan pilih nih hotelnya di sini yang gampang, deket dengan klinik tersebut yang kalian pilih. So, nggak ada kesusahan sama sekali. Dan the good news is kalian konsultasi dengan Beautic itu free. Jadi dia semacam agency yang disediakan oleh government Korea buat pasien-pasien kayak dari luar, overseas atau luar negeri yang pingin operasi di Korea, dan itu semuanya gratis. Jadi ini benar-benar direkomendasikan dan benar-benar verified oleh government Korea. Apa post surgery setelah obat biusnya hilang? I can say that untuk melakukan breast implant adalah salah satu operasi yang tersakit. Kalau menurut aku liposuction nggak ada apa-apanya, bahkan kalau aku nggak, menurut aku ini karena aku orang yang pain tolerance-nya agak tinggi. Kayak filler aja sebenarnya, kalau di filler aku yang gimana orang bilang sakit kayak under eye, di sini aku nggak berasa. Bahkan botox aku nggak pakai anestesi, main suntik aja. And tanam benang aku juga bilang nggak sakit. Oke, back to the point ya, back to the topic. Sakit apakah? Yes, sakit per 10, sakitnya 11. Beneran ya? Mungkin aku belum melahirkan, cuman bagi ibu-ibu yang udah melahirkan, pasti punya anak lebih sakit melahirkan. Terus melahirkan itu lebih sakit. Jadi menurut aku kalau kalian udah punya anak, ini tuh mungkin ya di bawahnya, satu level di bawahnya melahirkan katanya ya. Apakah seperti ditiban gajah? Yes, untuk 3 hari pertama. Untung ada suami aku yang nemenin aku bener-bener 3 hari pertama itu aku nggak boleh kena air, dan aku habis operasi besoknya aku langsung pulang. Jadi pas hari operasi itu aku nginep di situ selama kurang lebih 14 jam, besok langsung pulang itu karena masih ada anestesinya itu lumayan kenceng buat Korea itu. Pas anestesinya hilang, aduh ya ampun, sakitnya karena dia plantnya under the muscle, silikonnya. Jadi aku kayak merasa otot dada aku benar-benar mati rasa. Jadi kan kalau misalnya kalian tidur itu kan bangun harus memakai otot dada, di mana otot dada kalian pasti agak mendegang atau kena gitu kan. Itu aku nggak bisa. Jadi aku nggak bisa bangun dari tempat tidur. Kayak setiap aku bangun harus kayak sayang, tolongin kayak. Aduh, jadi kayak dia harus narik tangan aku. Dan kayak kalau malam-malam aku mau pipis ke toilet itu juga aku sayang tolong. Dan itu by the way itu aku king size, jadi di service apartemen itu yang dekat dengan Banobaki itu untuk ranjangnya ada 2, ngertiin sekali mereka, mungkin karena banyak tau ada yang operasi. Jadi aku tidur di king size bed, suami aku yang kayak single bed gitu, karena kan aku kayak aduh nggak bisa, aku takut kalau suami aku tidur sebelah ke sini kena kayak dada aku, aduh sakit ya. Selama 3 hari itu sampai aku kalau tidur aku mau bangun aja susah banget, pusing, sampai aku cemilin painkiller. Kayak 1 hari aku bisa makan painkiller kayak 4 karena itu sakit banget guys. Tapi 3 hari itu cuman 3 hari itu sakitnya doang. Jadi gimana ya, kalau misalnya kalian sakit banget, saking sakitnya kalian sampai pasrah, udah lemes, terkapar lemas, yaudah akhirnya tidur aja.
yes kayak gitu. Ya kayak sebenarnya ya kalau dibilang itu sakit yes, tapi ya udahlah karena lemes aku bisa jalanin ya. Dan nggak boleh sendiri, harus ada yang nemenin kalian karena kalian di saat 3 hari itu benar-benar vulnerable, nggak bisa sama sekali, dimana pokoknya jangan sendiri, harus ada yang nemenin. Next question, bisa tidur tengkurap enggak? Berasa berat atau mengganjal di dada setelah surgery? Nggak bisa tidur tengkurap selama kurang lebih 2 bulan. Tengkurap tuh yang gini ya, yang dadanya ngepres yes. Ya kurang lebih 2 bulan aku nggak bisa tidur tengkurap, jadi harus kayak gini dulu. Dan kalau kayak gini aja, kalau tidur nyamping aja kayak mau bergeraknya agak ke tengah itu sakit, karena kan ini masih ada berasa sesuatu mengganjal di dadaku. Terus berasa berat atau mengganjal di dada setelah surgery? Ya pastinya. Dan setelah 3 hari aku kan udah bisa mulai jalan-jalan tuh di Korea. Aku jalan-jalan sekilo pun kayak dada aku kayak kesemutan karena kan belum biasa ya. Nggak berat sih sebenarnya, cuman karena dimasukin sesuatu dan dada kalian nggak biasa seberat itu, jadi kayak agak, kalau jalan kelamaan itu agak kesemutan di dada aku, jadi aku harus duduk bentar, terus aku harus rest. Next question, Kak mau tanya bekas lukanya ada gak? Terus sistem dijahit apa dilem gitu, penasaran. Tanya pasti ada, tadi kan aku udah tunjukin sistemnya dijahit apa dilem gitu. Gila, aku shock banget karena sebelumnya kan aku mikirnya kalau operasi pasti tuh dijahit kayak berapa jahitan, ternyata enggak. Tadi yang lukanya tadi tuh ternyata dilem dan dikasih kayak solatip. Dia kayak dikasih kayak Hansaplast, tapi Hansaplasnya tembus pandang gitu. Nanti kalau lukanya udah kering, Hansaplasnya bisa copot sendiri, dan itu tuh nggak ada jahitan sama sekali, jadi dilem. Ya, canggih banget ya teknologi sekarang. Setelah proses recovery, apa yang dirasa sih Kak di saat waktu tertentu terasa nyeri atau ngiluka, dan ini bersifat permanen atau berjangka? Setelah proses recovery ya masih ada ngilu, kayak sebulan sampai 2 bulan. Kadang-kadang kayak aku lagi diem, lagi nyantai, lagi nonton, itu tiba-tiba aduh kayak ada ngilu gitu di otot-ototnya. Tapi itu kayak ngilu kalau misalnya kalian mau datang bulan, itu kan ngilu di sekitar dada agak sakit ya gitu. Ngilunya apalagi kalau kalian mau mens atau datang bulan, ngilunya itu bakal di dada akan lebih double. Dan ini sebulan sampai 1,5 bulan pertama kayak puting aku itu nggak ada rasa atau mati rasa gitu. Oke guys, jadi tadi aku udah menjawab semua pertanyaan kalian yang ada di Instagram aku. Gimana, kalian udah nggak penasaran lagi kan? Untuk informasi seputar Bano Bagi dan Beautic, kalian bisa lihat di bawah ini karena aku akan tulis description-nya di bawah ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan yang seputar surgery ini, kalian masih bisa komen di bawah ini. Nanti aku akan berusaha menjawab sebisa aku. Dan jangan lupa like video ini, subscribe to my YouTube channel Lydia Feng, and my Instagram LLIDDD. So, see you in my next video.